Sebentar ini mah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu Yulia SEMM. Kami dari kelas 634001 dengan anggota kelompok Anastasia Amara Salsabila, Aurora Adelia Putri, Indriani Diwantari, dan saya Yerna Susulawati akan mempresentasikan perkembangan akuntansi di dunia dan di Indonesia. Untuk pemaparan materi yang pertama akan dijelaskan oleh Adelia. Perkembangan akuntansi di dunia diambil dari bahasa Latin debere dan credere yang berarti percaya dan mempercayai. Jadi setiap catatan mengandung pengertian saling percaya antara orang yang mengadakan transaksi. Tersebar di benua Eropa Barat dan kemudian dikembangkan kembali oleh para ahli akuntansi sehingga timbullah beberapa sistem akuntansi dengan tetap mengacu pada metode yang digunakan oleh Luca Paciolo. Pada abad pertengahan, pusat perdagangan pindah dari Venesia ke Eropa Barat. Pertengahan abad ke-18, Eropa Barat, terutama Inggris, menjadi pusat perdagangan pada masa revolusi industri. Pada waktu itu pula, akuntansi mulai berkembang dengan pesat. Sejalan dengan itu, berkembanglah akuntansi pada bidang khusus, yaitu akuntansi biaya. Akuntansi biaya memfokuskan diri pada pencatatan biaya produksi dan penyediaan informasi bagi manajemen. Pada akhir abad ke-19, sistem Anglo-Saxon berkembang di Amerika Serikat. Akuntansi mengalami perkembangan yang sangat pesat seiring dengan tumbuh dan berkembangnya bisnis surat-surat berharga, khususnya bisnis saham di pasar modal. Masyarakat Amerika sudah mengenal bisnis tersebut sejak tahun 1900. Sekarang ini, sistem yang paling banyak digunakan adalah sistem Anglo-Saxon. Hal ini disebabkan karena sistem Anglo-Saxon dapat digunakan untuk mencatat berbagai macam transaksi, sedangkan sistem yang lainnya agak sukar untuk digunakan. Hal ini disebabkan karena sistem yang lain sering memisahkan antara pembukuan dengan akuntansi. Sedangkan dalam sistem Anglo-Saxon, pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Perkembangan akuntansi di Indonesia. Pada masa penjajahan Belanda, Belanda ini tidak hanya memperkenalkan mata uang saja, tetapi juga pembukuan berpasangan pada abad ke-17. East Indies Company merupakan perusahaan kolonial Belanda yang memiliki pengaruh penting terhadap peraturan bisnis di Indonesia. Saat itu masih menggunakan sistem pembukuan berpasangan yang dikenal dengan sistem kontinental. Pada masa itu belum ada akuntan yang berasal dari Indonesia, sehingga pembukuan masih ditangani oleh akuntan luar negeri. Pada masa penjajahan Jepang, Jepang pun tidak memberikan sumbangsi apapun terhadap sistem akuntansi di Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia di tahun 1945 sampai dengan 1960, Indonesia masih tetap mempergunakan sistem kontinental. Lalu setelah tahun 1957, perkembangan akuntansi di Indonesia semakin pesat. Berdirinya suatu organisasi yang mewadahi para akuntan di Indonesia. Organisasi tersebut ialah Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI. Pada masa tersebut, Indonesia masih mulai mengadopsi sistem akuntansi Amerika Serikat yang dikenal dengan sistem Anglo-Saxon. Pada dekade zaman penjajahan sampai 1955, cara untuk memperoleh gelar akuntan melalui pendidikan formal dan non-formal atau kursus. Pada dekade 1955 sampai dengan 1979, gelar akuntan mulai diberikan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1954, diawali dengan pembukaan jurusan akuntansi di Universitas Indonesia, dan pada tahun 1955 lulusan akuntansi pertama pada tahun 1957. Tetapi ternyata dalam Undang-Undang Nomor 34 di tahun 1954 ini mengandung kontroversi, di mana antaranya kontroversinya itu adalah yang diperbolehkan mendidik calon akuntan adalah universitas negeri di Fakultas Ekonomi. Akibatnya mempunyai konsekuensi bahwa universitas swasta tidak dibenarkan menghasilkan akuntan.
Pendidikan mengarah ke pendidikan akuntan publik. Pada tahun 1960, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara atau STAN mulai mengganti program akuntansi mereka menjadi sistem Anglo-Saxon. Pada tahun 1975, semua institusi baik swasta maupun pemerintah telah mengadopsi sistem Anglo-Saxon. Berkembangnya sistem ini di Indonesia disebabkan dengan adanya penanaman modal asing yang membawa dampak positif terhadap perkembangan akuntansi di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Anastasia Mara. Kasus akuntansi di dunia. Yang pertama, kasus Parlamat. Tahun 2003, pendiri Parlamat, Kalisto Tanzi, dipenjara selama 10 tahun karena kasus manipulasi keuangan sekaligus kebangkrutan korporasi terbesar dalam sejarah Eropa. Manipulasi harga saham, membuat laporan keuangan palsu, sekaligus menghalangi audit. September 2005, sidang pertama dimulai. Jaksa penuntut Francesco Gresco menyebut kasus kolapsnya Parlamat sebagai skandal mafia berbahaya. Pada Januari 2008, sidang kedua di Milan terhadap 3 bank asing yakni Citigroup, Morgan Stanley, Deutsche Bank, dan sejumlah karyawan Parlamat karena manipulasi harga dan memberikan informasi keuangan palsu. Pada akhir Maret, sidang ketiga dimulai melibatkan 55 terdakwa, yaitu Kalisto Tanzi, Giovanni Tanzi, yaitu saudara laki-laki Tanzi, Chief Financial Officer Parlamat, Fausto Tona, dan sejumlah bankir. Dituntut atas kebangkrutan dan masalah kriminal. Penyelesaiannya yaitu seperti dikutip dari AFP, sidang ini mengganjar 10 tahun penjara untuk Tanzi. Hukuman itu lebih ringan dari tuntutan jaksa selama 13 tahun. 2 anak Tanzi, Francesca dan Stefano juga telah menjadi terdakwa, sementara mantan auditor Parlamat Italaudit yang juga mantan partner Grant Thornton juga didenda 240.000 euro, sementara 455.000 euro asetnya disita. Kasus yang kedua yaitu kasus Health South 2003. Penyedia layanan kesehatan terbesar di Amerika, Health South. Richard Cruci selaku CEO dan pendiri di akhir tahun 1990-an menginstruksikan karyawan untuk menggelembungkan pemasukan dan pendapatan bersih perusahaan. Adanya masalah muncul pada akhir 2002 ketika Cruci telah menjual saham senilai 75 juta US dollar. Setelah sebelumnya mengumumkan kerugian, skandal terungkap pada Maret 2003 ketika SEC mengumumkan Health South menggelembungkan pemasukan hingga 1,4 miliar US dollar. Informasi ini menemukan titik terang ketika CFO William Owens bekerja sama dengan FBI merekam pembicaraan Cruci yang menyebut tentang penggelapan ini. Efeknya harga saham Health South terjun bebas dari 20 US dollar menjadi 45 sen dalam sehari. Hebatnya sang CEO dibebaskan dari 36 tuduhan penipuan namun kemudian dihukum atas tuduhan suap. Ternyata Cruci memberikan sumbangan politik sebesar 500.000 US dollar, memastikan dia dapat kursi di Dewan Regulator Rumah Sakit. Penyelesaiannya yaitu Health South menggelembungkan pemasukan hingga 14 miliar US dollar agar sesuai dengan ekspektasi stockholder. Kemudian CEO dibebaskan dari 36 tuduhan penipuan, namun kemudian dihukum atas tuduhan suap. Kasus yang ketiga yaitu kasus Freddie Mac. Pada tahun 2003, Freddie Mac menyatakan terjadinya laba yang dilakukan lebih rendah senilai hampir 5 miliar US dollar. Pada bulan November terkena imbasnya dengan didenda senilai 125 juta US dollar. Pada tahun 2007, SEC Securities Exchange Commission mengenakan denda 50 juta US dollar dan 4 eksekutifnya sebesar 515.000 US dollar. Pengadilan pun berusaha mengembalikan
115 juta US dollar pembayaran bonus yang diterima eksekutif Freddie Mac pada periode 1998 sampai 2004 terkait securities fraud dan earning management selama tahun 1998 sampai 2002. Pada Desember 2011, mengetahui informasi yang dapat menyesatkan investor di mana perusahaan tidaklah memiliki eksposur minimal dari krisis subprime mortgage tahun 2008, eksekutif Freddie Mac didakwa securities fraud oleh SEC. Penyelesaiannya yaitu Freddie Mac menyatakan terjadi laba yang dilaporkan lebih rendah senilai hampir 5 miliar US dollar. Akibatnya pada November, Freddie Mac didenda sebesar 125 US dollar. SEC Securities Exchange Commissions juga mengenakan denda 50 juta US dollar kepada Freddie Mac pada tahun 2007, serta mendenda 4 eksekutifnya sebesar 515.000 US dollar terkait securities fraud dan earning management selama tahun 1998 sampai 2002. Untuk selanjutnya ada kasus akuntansi di Indonesia. Yang pertama, kasus PT Garuda Indonesia Persero Tbk GAA. Dalam laporan keuangan 2018, Garuda mencatat laba bersih, salah satunya ditopang oleh kerjasama antar dengan PT Mahata Aero Teknologi. Kerjasama itu nilainya mencapai sekitar 3,48 triliun. Dana tersebut sejatinya bersifat piutang untuk 15 tahun ke depan. Namun sudah dibukukan di tahun pertama dan diakui sebagai pendapatan. Alhasil sebelumnya merugi, kemudian mencetak laba. Kejanggalan ini terendus oleh dua komisaris Garuda Indonesia, yakni Khairul Tanjung dan Doni Oskaria, hingga Pusat Pembinaan Profesi Keuangan PPPK, Kementerian Keuangan, Bursa Efek Indonesia BEI, Otoritas Jasa Keuangan OJK hingga BPK juga ikut melakukan audit. PPPK dan OJK pun akhirnya memutuskan bahwa ada yang salah dalam sajian laporan keuangan di AA 2018. Perusahaan diminta untuk menyajikan ulang laporan keuangannya, dan perusahaan kena denda 100 juta dengan direksi dan komisaris yang menandatangani laporan keuangan tersebut. Setelah dilakukan penyesuaian pencatatan maskapai penerbangan nasional ini, akhirnya mencatatkan kerugian sebesar 2,53 triliun. Pada tahun 2018, Persero melaporkan untung sebesar 72,5 miliar. Untuk penyelesaiannya, atas tindakan tersebut, PT Garuda Indonesia dijatuhkan beberapa sanksi, yaitu harus mengadakan public expose atas perbaikan dan penyajian LKT per 31 Desember 2018, melakukan perbaikan kebijakan dan prosedur pengendalian mutu pemberian denda kepada PT Garuda Indonesia dari BE dan OJK serta kepada masing-masing anggota direksi. Yang kedua, itu ada kasus PT Hanson International Tbk MYRX. Terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian OJK dan dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Pasar Modal. Antara lain, pengakuan pendapatan dengan metode akrual penuh atas penjualan kafling siap bangun senilai gross 732 miliar di laporan keuangan periode tersebut, menyebabkan terjadinya overstate laporan keuangan Desember 2016 dengan nilai mencapai 613.000 miliar. Penyelesaiannya yaitu OJK menjatuhkan sanksi kepada Beni Jokro Saputro, Direktur Utama, denda sebesar 5 miliar. Terbukti melanggar Undang-Undang Pasar Modal karena mengakui pendapatan di awal dan tidak menyajikan perjanjian jual beli dengan laporan keuangan MYRX tahun 2016. Sementara Hanson kena sanksi denda 500 juta dan diperintahkan OJK untuk menyajikan kembali restatement laporan keuangan akhir 2016 tersebut. Direktur Hanson Internasional lainnya, Adnan Tabrani juga dinilai bertanggung jawab atas pelaporan ini sehingga dia juga dijatuhkan sanksi sebesar 100 juta. Untuk kasus yang ketiga itu ada kasus PT Asuransi Jiwasraya. Pada tahun 2006, laporan keuangan menunjukkan nilai ekuitas
Jiwasraya negatif sebesar 3,29 triliun karena aset yang dimiliki jauh lebih kecil dibandingkan dengan kewajiban, menyebabkan BPK memberikan opini disclaimer untuk laporan keuangan 2006 dan 2007 karena penyajian informasi cadangan tidak dapat diyakini kebenarannya. Pada tahun 2015, OJK melakukan pemeriksaan langsung terhadap JS. Pemeriksaan investasi dan pertanggungan audit BPK menunjukkan dugaan penyalahgunaan wewenang JS dan laporan aset investasi keuangan yang overstate dan kewajiban yang understate. Pada Mei 2018 terjadi pergantian direksi. Setelah itu, direksi baru melaporkan terdapat kejanggalan laporan keuangan kepada Kementerian BUMN. Hasil audit KAP atas laporan keuangan JS 2017 antara lain mengoreksi laporan keuangan interim yang semula mencatatkan laba 2,4 triliun menjadi 428 miliar. Adapun penyelesaiannya itu likuidasi atau pembubaran perusahaan pertimbangan pembubaran diantaranya harus dilakukan melalui penyelesaian perusahaan melalui OJK. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang asuransi. Sekian dari presentasi kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cut. Waalaikumsalam.